Segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah. Adanya iblis, takdir Allah. Adanya perbuatan iblis menyesatkan manusia adalah takdir Allah. Apakah perbuatannya menjadi boleh? Tentu tidak. Iblis makhluk yang sesat, yang melakukan kesesatan. Itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Nggak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Bukan hanya baiknya, buruknya juga takdir Allah. Apakah perbuatan iblis menjadi boleh? Karena itu takdir Allah? Tidak. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu menyelisihi syariat dan juga karena iblis, begitu pula orang-orang yang berbuat maksiat tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukan maksiat, melainkan mereka memilih sendiri. Jadi, walaupun itu adalah takdir Allah, tapi mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk berkehendak dan memilih sesuai kehendak mereka. Oleh karena itu, orang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan dosa, maka dia nggak berdosa. Walaupun dia melakukan kekafiran. Kalau nggak mau ditembak mati, maka dia nggak berdosa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang melakukan kekafiran, maka dia menjadi kafir, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman, karena hati nggak mungkin dipaksa. Jadi bagaimana mungkin Allah memaksa seseorang untuk berbuat dosa? Nggak mungkin. Allah nggak memaksa dia. Karena dalam syariat Allah saja, orang yang dipaksa oleh orang lain untuk berbuat dosa, dia dihukumi tidak berdosa. Kalau begitu, ketika dia melakukannya tanpa paksaan, dia lakukan dengan pilihannya, maka dia berdosa. Betul, itu takdir Allah. Tapi dia melakukan itu dengan pilihannya sendiri, Allah tidak memaksa dia. Maka dia pantas bertanggung jawab atas pilihannya. Jawaban yang kedua, sebelum takdir itu terjadi, dia belum tahu apa takdir Allah atas dia. Tidak mungkin dia bisa mengatakan, saya sudah ditakdirkan bekerja di bank riba, saya mau mendaftar. Berarti menunjukkan itu benar-benar pilihan dia. Karena dia nggak tahu apa takdir Allah sebelum terjadi. Menunjukkan dia benar-benar memilih. Namun ingat, apapun yang dia pilih, sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang menampar dia, kemudian dia marah, lalu orang itu mengatakan, kamu jangan marah, ini takdir Allah. Apakah dia akan terima? Dia nggak akan terima alasan tersebut. Kemudian yang keempat, kalau kita disuruh memilih antara yang baik dan buruk. Ya, contoh, kita mau beli mobil nih. Ditawarkan kepada kita 2 mobil dengan harga yang sama. Tapi mobil pertama itu bagus, mobil yang kedua jelek. Nggak ada orang mengatakan, biarlah saya pilih yang jelek, itu sudah takdir saya. Dia akan memilih yang baik. Ini dalam hal dunia, kenapa dia memilih yang baik? Tapi dalam agama dia memilih yang buruk. Jadi, betul itu takdir Allah, tapi bukan alasan bagi dia untuk melakukan maksiat. Amwal, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la